seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Sukacitaku kan naik dengan sorak-sorai berbunyi. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan
hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Di situ ada ketenangan kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau baik Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku.
Shalom, selamat pagi saudara. Kita kembali ada bersama di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tanpa disadari kembali kita masuk ke minggu pertama di awal bulan Agustus tahun ini, bulan kemerdekaan. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua terlindung aman, kita semua ada di dalam tuntunan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang indah. Bulan ini kita mengambil tema bagaimana kita menghidupi dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi dan dimerdekakan oleh firman Tuhan. Pagi ini saya memberi judul mengetahui kebenaran, menikmati kemerdekaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi beban kerinduan kami. Bagaimana ada hal-hal penting yang perlu kita hidupi, khususnya jemaat GBI Arauna Makassar dan semua yang ada di luar kota. Bagaimana kita per bulan Agustus ini mulai serius, lebih serius lagi. Kalau yang sudah serius, mulai lebih serius lagi. Kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan dan tuntunan hidup kita. Ada hal penting yang perlu kita alami, yang perlu kita hidupi, perlu kita kerjakan. Itu bagaimana kita mengalami firman Tuhan yang mengubahkan hidup. Bagaimana kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan melalui kedisiplinan sate. Apa itu sate? Bersaat teduh, saudara. Ya, di gereja ini ada toolsnya. Kalau saudara rindu untuk bertumbuh dalam firman, maka saudara bisa menemukan bread, renungan harian yang kita muat secara online juga setiap hari, baik di Facebook GBI Arauna Makassar maupun Instagram GBI Arauna Makassar. Saudara, kita punya, untuk apa saya setiap hari atau hamba Tuhan menulis renungan itu? Karena supaya kita bisa belajar, setidaknya ada satu ayat yang bisa kita temukan pengertiannya. Dan melalui pengertian itu kita bisa menjadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita perlu merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh pribadi, saudara. Jangan hanya dengar di cell group, jangan hanya dengar di ibadah umum. Kita juga belajar untuk memperkatakan, menghidupi. Dan karena kita sudah memperkatakan, menghidupi, kita pasti mengalami firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita rindu bagaimana kita sebagai orang Kristen, khususnya GBI Arauna Makassar, kita menjadi orang-orang yang menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Kita tidak cuma menjadi rohani waktu kita ada di acara rohani, misalnya di gereja ataupun di cell group kita, saudara. Tapi kita rohani karena memang itu menjadi gaya hidup kita. Karena melalui kita disiplin dalam firman Tuhan, kita akan bertumbuh dalam iman. Dan firman itu ada di mulut dan di hati kita. Orang-orang yang bertumbuh dalam firman, maka firman itu menguasai hatinya dan menuntun perkataannya serta kehidupannya. Tahukah saudara, saya ingat khotbah bulan lalu di pertengahan bulan saya khotbah tentang bagaimana mujizat dan tanda banyak terjadi karena jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam firman Tuhan. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu kekuatan dan kuasa Allah sendiri. Sehingga tidak heran bahkan di saat orang mendengarkan firman Tuhan yang bukan tentang kesembuhan ilahi, bukan tentang mujizat, dia mengalami mujizat. Saya mengalami di pelayanan saya bagaimana tidak ada altar call kesembuhan ilahi, tidak ada sesuatu yang spektakuler, tetapi orang-orang yang terbuka hatinya kepada firman Tuhan, mereka kemudian mengalami kesembuhan. Dan yang paling penting saudara, lewat kedisiplinan kita menghidupi firman Tuhan, kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Yang sangat lebih penting adalah seluruh jemaat bersama-sama memberi makan jiwanya dengan makanan rohani yang sama, yaitu firman Tuhan. Bukan gosip, bukan berita, tapi yang kita makan sama-sama adalah firman Tuhan. Saudara, kenapa sebuah gereja sulit bertumbuh dalam kebangunan rohani? Karena makanan rohaninya enggak sama. Yang satu makanannya gosip, yang satunya gospel. Makannya firman Tuhan, gospel itu Injil. Ada yang berkata, Pak, kalau gosip itu katanya digosok semakin sip. Enggak, saudara. Gosip membunuh manusia roh kita, membunuh jiwa kita. Mari kita membaca ayat tema yang terambil dari Yohanes pasal 8, ayat 31 dan 32. Ayat ini merupakan ayat tema bulan ini. Dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu
benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, tadi dikatakan bahwa perkataan Yesus itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kenapa ditulis orang Yahudi yang percaya kepadanya? Sampai hari ini sebagian besar orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Sama seperti saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saya percaya kata-kata ini ditujukan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus agar kita hidup di dalam firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap artinya tinggal, tetap artinya bertekun, tetap artinya memelihara. Mereka yang tetap dalam firman Tuhan, perhatikan ini, mereka yang tidak tetap dalam firman Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan menurunkan standar bahkan di saat situasi sedang memburuk. Atau sebaliknya, situasinya sedang sangat baik, diberkati, penuh kelimpahan, mereka tidak akan berubah. Karena mereka tetap tinggal dalam firman. Itu sebabnya kita perlu tetap tinggal dalam firman. Katakan tetap tinggal dalam firman, saudara. Kita perlu tetap tinggal dalam firman. Tadi dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada benar-benar murid, ada yang setengah murid, ada yang bukan murid. Orang yang benar-benar murid, mereka kan bertumbuh di dalam firman. Kenapa? Murid adalah mereka menjadikan firman sebagai pola dan gaya hidupnya, sebagai pegangan hidupnya. Satu kali Tuhan berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal yang kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang berseru Tuhan, mulutnya, hatinya jauh dari Tuhan, apalagi perbuatannya. Saudara, berseru kepada Tuhan itu penting karena lewat berseru kepada Tuhan kita diselamatkan. Tetapi melakukan apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih penting lagi. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara pernah percaya Tuhan tapi saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan katakan, saudara tidak bertumbuh. Jadi yang disebut murid adalah orang-orang yang bukan hanya KTP-nya statusnya Kristen. Tetapi adalah orang-orang yang melakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus ucapkan itu yang dikerjakan dan dikatakan, kamu benar-benar adalah muridku, setelah kita jadi murid, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi yang bisa tahu kebenaran adalah mereka yang jadi murid. Orang-orang yang tidak mau jadi murid akan sulit mengetahui kebenaran karena mereka tidak mau dibentuk, mereka tidak mau diarahkan, mereka tidak mau diajar. Mereka memilih jalan sendiri dan biasanya mengutip ayat hanya untuk kepentingannya saja. Waktu lagi susah, waktu lagi sakit, lagi putus dengan pacar, pakai ayat menguatkan. Di dalam Tuhan aku cakap menanggung segala perkara dan kenyataannya mereka tidak kuat. Tapi saya mau katakan kau perlu jadi murid. Kata mengetahui, saya sudah sering mengajarkan kepada saudara kata mengetahui, yang di ayat ini dipakai kata yang artinya mengenal. Bahasa Yunaninya adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman pribadi. Jadi bukan sekedar pengetahuan logika, tapi saudara mengalami bersama Tuhan. Itu namanya mengetahui. Kalau cuma tahu saja saudara, itu enggak cukup. Saudara tahu presiden kita, saudara tahu wali kota kita. Tapi saudara tidak pernah berjumpa dekat dengan beliau dan bercakap-cakap, itu bukan mengetahui, itu cuma tahu saudara. Mengetahui itu artinya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman pribadi. Engkau perlu mengalami firman Tuhan. Dan lewat mengetahui kebenaran, mengalami kebenaran itu, maka dikatakan dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, kebenaran yang kita lihat, kita alami, itu yang akan memerdekakan. Pertanyaan saya, saudara, bagaimana mau merdeka? Tahu saja pun tidak. Bagaimana mau tahu? Jadi murid pun tidak mau. Saudara. Ada banyak orang tidak mau jadi murid. Hidup berjemaat juga enggan. Mereka memilih gereja seperti memilih restoran atau memilih klub. Hanya untuk kepentingan dirinya. Bagaimana kita mau tahu? Kalau jadi murid dibimbing tidak mau. Ada banyak harta, mutiara yang berharga di dalam kebenaran firman banyak sekali. Dan bagaimana kita mau jadi murid kalau kita tidak mau berkomitmen di sebuah komunitas rohani, di gereja lokal kita.
Tadi dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mungkin yang berpikir, saya udah merdeka dari dulu, saya bisa bebas berbuat apa saja, tidak ada yang melarang saya, tidak ada yang bisa menahan saya. Ada banyak orang berkata begitu kan. Oh, saya tidak bisa dilarang, saya bebas. Itu bukan kebebasan, itu kenekatan. Karena merdeka yang Tuhan mau adalah terlepas dari dosa dan kembali kepada rencana semulanya menciptakan kita. Kalau saudara membaca di ayat di Yesaya 4:37 di Alkitab dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi orang yang merdeka adalah orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Bagaimana dia menciptakan kita untuk kesenangannya Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup yang tidak memuliakan Tuhan itu bukan hidup yang merdeka. Kenapa saudara? Ada banyak orang berpikir kepengin bebas, tapi pada faktanya mereka terikat. Terikat dengan kebiasaan buruk. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh jadi orang Kristen, enggak bebas. Faktanya mereka terjerat di dalam dosa. Saya mau katakan kebebasan yang sesungguhnya adalah terlepas dari dosa. Dan kita dikembalikan pada rencana semula Allah. Tadi dikatakan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Mari kita melihat ayat selanjutnya dari ayat tema tadi ayat 31 dan 32, kita lanjut ke 33 sampai 36, Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dikasih Tuhan, tadi kita kembali membaca ayat bagaimana orang-orang yang diberitahu oleh Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu kalau kamu jadi muridku. Mereka bertanya, kami ini keturunan Abraham. Banyak orang model seperti ini. Tidak merasa bahwa mereka belum merdeka sampai kemudian Roh Kudus dan firman-Nya menelanjanginya. Ada orang yang terbuka hatinya. Ketika ditemplak oleh firman, diajar oleh firman, Roh Kudus menyadarkan dia cepat mengakui, aku orang berdosa. Tolong bimbing saya supaya saya berubah. Ada orang yang sebaliknya. Ketika Roh Kudus menemplak, malah dia curiga kepada yang menyampaikannya. Oh ini pasti udah tahu, makanya begini. Padahal banyak kali saudara, hamba-hamba Tuhan khususnya di gereja kita, tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan saudara dan seluruh jemaat. Pertanyaannya, bagaimana orang itu bisa merdeka? Tahu saja dirinya merdeka? Enggak, saudara. Ini sangat mengerikan. Dosa itu digambarkan sebagai sebuah surat hutang. Dan saudara yang dikasih Tuhan, surat hutang itu ada ketentuan dengan segala konsekuensinya. Yang kita setujui dan kemudian kita tanda tangani. Jadi zaman dulu kalau orang utang ada konsekuensi, mereka harus tanda tangan persetujuan itu. Nah, kita memiliki hutang. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain, saudara. Kita perlu Tuhan Yesus yang membebaskan hidup kita. Tadi dikatakan, kita adalah hamba, kita diperbudak. Ada satu ayat di Amsal dikatakan, yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Kalau engkau punya dosa, engkau hamba dosa, engkau budaknya dosa. Dan orang yang diperbudak oleh dosa, tadi dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada banyak orang sebenarnya hatinya enggak kepengen melakukan kebiasaan buruk, tapi dia terjerat. Dan apa yang terjadi? Dia semakin dalam terjerat, semakin diperbudak oleh kebiasaan buruk. Itu namanya hamba dosa. Bisakah saudara bisa keluar dari kebiasaan burukmu? Saya curiga pagi ini kau sedang terikat dengan kebiasaan buruk dan kau tidak sanggup melepaskannya di tengah jeritan hatimu. Tuhan, aku sudah enggak mau seperti ini. Aku udah bosan. Saudara berkata kepada diri, kenapa hidupku aneh begini? Dan kau tidak beraya. Kabar baiknya, kalau engkau membuka hati kepada Yesus, maka Yesus akan memerdekakan saudara dan kita pun menjadi benar-benar orang yang merdeka. Kita perlu Yesus saudara. Di dalam Kolose pasal 2, ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini awal bulan kita bersekutu
Dengan darah Yesus lewat perjamuan kudus, Alkitab berkata lewat korban Kristus, kematian Yesus di kayu salib, Dia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita, saudara. Kalau engkau masih merasa begitu terkutuk hidupmu, buka hati kepada Yesus, berkata, Yesus, tolong saya. Aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, selamatkan hidupmu. Dan Alkitab berkata orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan dengan 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata Dia menghapus surat hutang kita. Waktu Yesus mati, Dia bayar hutang kita. Tapi ada banyak orang karena tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Saudara sudah tanda tangan surat hutang dan saudara tidak sanggup bayar hutang itu. Saya gambarkan ini sebuah surat hutang. Dan yang pegang surat hutang itu adalah orang yang menghutangi kita. Setiap kali orang yang menghutangi kita menunjukkan surat hutangnya, kamu punya hutang. Kalau kamu tidak bayar, kamu ada di bawah kuasaku. Lalu kita berkata, aduh tolong Pak, saya belum sanggup, saya tidak mampu. Terus kita diintimidasi. Sampai tiba-tiba datang seorang konglomerat yang maha kaya. Dan kemudian orang itu ngomong, saya tahu utangnya Pak Immanuel itu besar sekali dan dia tidak sanggup bayar. Mana surat hutangnya? Ini surat hutangnya. Apa yang terjadi? Orang yang murah hati ini lalu berkata, saya bayar, ambil surat hutang itu. Saya ambil surat hutang itu, saya bayar hutangnya Pak Immanuel. Saya nggak mampu bayar, hutangku sudah lunas. Tapi yang jadi persoalan, setelah surat hutang ini diambil oleh pembayar dan dihapus, dirobek, dibakar, saya tidak tahu. Sehingga setiap kali saya ketemu seorang yang pernah menghutangi saya seperti orang yang ketakutan, di bawah kendalinya. Padahal saya sudah lunas. Itu sebabnya saudara dan saya perlu mengetahui kebenaran. Supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Dan tiba-tiba ketika orang itu terus mengintimidasi. Kamu punya utang loh, kamu punya utang. Saya terus tertekan dan tiba-tiba saya ketemu orang yang maha kaya. Orang yang maha kaya ini berkata, kamu kenapa masih begitu? Iya Pak, saya utangku besar sekali belum bisa bayar. Dan mungkin tidak bisa bayar seumur hidup saya. Tiba-tiba orang begini, utangmu sudah saya bayar orang yang kaya tadi. Lalu orang yang maha kaya sudah lunas. Sudah saya hapus. Nanti kalau orang itu datangi kamu lagi, katakan mana buktinya hutang saya. Kamu akan tahu bahwa kamu sudah lunas. Singkat cerita orang yang menghutangi saya datang lagi dan berkata, mana utangmu belum lunas kepada saya. Karena saya sudah tahu utang saya sudah lunas. Saya berkata, sorry, aku sudah lunas. Kalau kau berkata saya punya hutang, mana surat hutangnya? Kalau kau bisa menunjukkannya, saya tahu bahwa hutangku belum lunas. Tapi saya tahu hutangku sudah lunas sama si maha kaya itu. Dan akhirnya orang yang menghutang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Demikian juga saudara, ketika engkau tahu hutangmu sudah dihapus oleh Yesus di kayu salib, engkau terima kemerdekaan. Engkau benar-benar mengalaminya dan menikmatinya saat ini saudara. Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Alkitab berkata Dia sudah menghapuskan surat hutang saudara. Bahkan Dia melucuti penguasa, pemerintah-pemerintah. Ini bukan daging, bukan manusia. Pemerintah, penguasa kegelapan itu sudah ditaklukkannya. Dan dijadikan tontonan umum. Karena Yesus sudah mengalahkan mereka. Dan engkau perlu tahu kebenaran ini. Tadi itu cerita tentang surat hutang. Ada sebuah cerita saudara. Yang saya akan bawa kepada saudara tentang seorang yang bernama Teruo Nakamura. Dia adalah prajurit Jepang asal Taiwan. Dia sebenarnya dari orang Taiwan. Jadi dari suku Amis. Dia orang Taiwan. Dan kemudian karena Taiwan menjadi koloni Jepang pada zaman itu tahun 40-an. Dia diwajibkan ikut wajib militer dan ditempatkan di Kepulauan Morotai di Indonesia. Singkat cerita di tahun 44. Tentara sekutu mengalahkan Jepang di Morotai. Prajurit ini tidak mau menyerah. Dia memilih lari ke hutan dengan senjata lengkapnya dan sembunyi bertahun-tahun. Karena dia ingat pesan dari komandannya. Pokoknya sampai 100 tahun pun kami akan jemput kamu. Dia ingat saya akan dijemput.
Singkat cerita dia hidup di hutan tidak ada yang jemput-jemput. Sampai 30 tahun kemudian. Ada yang tahu keberadaannya, kemudian lapor kepada tentara kita. Dan kemudian tentara kita tahu ini orang sudah tidak bisa berkomunikasi. Bahasa Jepang nggak bisa, bahasa Taiwan nggak bisa karena 30 tahun hidup di hutan. Mereka datang membawa bendera Jepang dan nyanyikan lagu kebangsanya Jepang. Wah, ini mereka orang tentara Jepang ini pikir saya disambut. Singkat cerita kemudian orang ini karena terlena ditangkap dan ditemukan senjata yang masih aktif. Itu tahun 74. Kisah orang ini mulai masuk ke hutan itu tahun 1944. Tahun 74 dia ditemukan. Ditemukan dengan kondisi siap tempur sampai mati. Kenapa orang ini masih kondisinya siap tempur seperti begitu? Karena dia berpikir masih dalam masa perang. Dia tidak tahu bahwa tahun 1945, Jepang sudah ditaklukkan dan tidak ada lagi perang. Tapi karena dia tidak tahu, dia kemana-mana bawa senjata sambil penuh rasa ketakutan. Bahkan konon dia sudah siapkan tempat tidurnya untuk siap bakar. Jadi begitu dia merasa kepepet, dia akan bakar pondoknya, dia mati di dalam. Gaya matinya orang tentara Jepang zaman itu. Dan saudara, karena dia tidak tahu, kasihan adalah begini. Dia orang Taiwan, jadi tentara Jepang, dikirim dan karena mewakili Jepang, dia terus dalam hidup penuh kewaspadaan, ketakutan akan tekanan dari sekutu. Padahal sudah 30 tahun berlalu. Dan singkat cerita orang ini kemudian bersosialisasi kembali, dia kembali ke Taiwan. Setelah dia tahu bahwa ada kemerdekaan, ada kedamaian yang sudah dikerjakan. Demikian pula hidup kita. Penting untuk kita mengetahui kebenaran. Kenapa saudara? Karena ketika kita tidak tahu kebenaran, kita akan terus diperbudak oleh dosa dan dikuasai oleh kegelapan. Seperti tentara Jepang tadi, Nakamura tadi. Dikuasai oleh situasi perang yang sebenarnya perangnya udah nggak ada. Tapi karena dia nggak tahu, dia hidup seperti di medan perang setiap waktu. Hidup tidak tenang. Sekalipun sebenarnya kita telah dimerdekakan dari dosa melalui karya penebusan Allah yang ajaib itu. Saudara, kiranya kebenaran Allah pagi ini memerdekakan hidup. Mari kita kembali di Yohanes 8 tadi. Tadi dikatakan maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap, kalau kita memelihara firman-Nya, kita bertekun, kita memelihara firman-Nya, kita akan benar-benar menjadi murid-Nya Tuhan. Bukan murid-muridan, murid betulan. Benar-benar murid dan dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau saudara mau jadi murid, mau belajar firman, bersaat teduh, merenungkan, digembalakan, dibimbing, maka engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Saya akan tutup dengan cerita pengalaman saya dalam pelayanan. Tentang bagaimana firman itu adalah kuasa yang memerdekakan. Firman Tuhan yang kita ketahui itu akan menjadi kuasa yang memerdekakan hidup kita. Satu kali ada seorang, ya ini kejadian udah puluhan tahun lalu, lebih dari 15 tahun. Ada satu orang yang biasa saya jumpai di tempat ibadah di mana saya melayani. 3-4 tahun, dia baru datang, kebetulan waktu itu saya membimbing prabaptisan. Saya hampir 800 sampai 900 orang membimbing pada saat itu bertahun-tahun. Jadi saya mengenal satu-satu dan kemudian orang ini datang mau dibaptis, saya kata, loh Bapak ternyata baru mau dibaptis. Ya itulah Pak, saya udah cerita kepada pembimbing sel grupku. Bagaimana saya punya pergumulannya apa? Singkat dia cerita. Dia banyak memakai kuasa kegelapan. Dia bukan hanya pegang jimat, dia belajar kuasa kegelapan itu sedemikian rupa. Terus, kalau dia berkata, kenapa baru sekarang mau dibaptis? Pak, saya takut kalau saya dibaptis ilmuku tidak lepas Pak. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau enggak lepas saya sudah dibaptis kan enggak ada digunanya. Karena dia tidak mengetahui kebenaran. Saya mulai membimbing lewat kitab Galatia pasal 1 sampai pasal 5, tapi cuma beberapa ayat yang dikutip. Dan saya mau bagikan kepada saudara bagaimana kuasa firman itu
Menolong orang ini lepas dengan ajaib. Pasti saudara berpikir, kalau didoakan pasti menggelepar-gelepar, jungkir balik, rohnya pasti ratusan ribuan. Saya mau katakan, nanti di ending cerita saya cerita. Kemudian saya membimbing orang ini karena dia mau dibaptis, perlu dibimbing lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meminta pengampunannya, dan saya bimbing lewat Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4 yang bagian pertama. Galatia 1 Pak, saya berkata mari kita baca ya Pak ayat ini. Mari saudara kita membayangkan ayat ini juga sedang untuk diri kita. Dikatakan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saya berkata kepada Bapak ini lagi cerita konseling di waktu itu. Pak, menurut ayat ini, kapan Bapak dilepaskan dari kuasa jahat? Nanti atau sekarang? Kalau menurut ayat ini sekarang lah, ya Alkitab berkata sekarang Pak. Dan menurut kehendak Allah dan Bapa kita, Tuhan mau Bapak lepas loh. Oh gitu Pak, dia mulai terbuka hatinya. Bahwa Tuhan melepaskan kita dari dunia jahat, dari kuasa jahat, kuasa gelap yang sekarang ini, detik ini. Orang ini mulai yakin. Lalu saya bawa ke Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ngomong kepada Bapak ini, Pak menurut ayat ini. Kalau Bapak percaya Yesus diapakan? Dibenarkan Pak loh. Yang ngomong Tuhan kan Alkitab ini firman Tuhan. Bapak percaya Bapak dibenarkan oleh Tuhan. Karena percaya kepada Yesus, benar Pak, saya percaya. Oke, lanjutin. Mari kita baca Galatia 3:13. Ini cerita di ruang konseling. Mari baca Pak. Di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Pak, menurut ayat ini, Yesus waktu mati, dia bukan hanya menebus dosa, dia menebus kutuknya. Bapak percaya enggak Pak? Percaya. Wow. Dan tadi dikatakan oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Roh Allah, Roh Kudus. Saudara kalau engkau percaya Yesus, terima dengan iman kau terima Roh Kudus saat ini. Dan Alkitab berkata di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lalu saya ngajak Bapak ini baca lagi, mari kita baca Galatia 3, 26, 27. Nanti Galatia 4 Pak, kita baca. Ini di ruang konseling saya ngajak Bapak ini baca Alkitab. Dan dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan karena semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara kalau engkau belum dibaptis, hanya karena engkau takut dapat jodoh, takut dijauhi orang. Saudara sungguh celaka kalau engkau tidak memberi dirimu dibaptis. Karena dibaptis itu mengenakan Kristus. Dan kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Dan Galatia 4, saya baca kepada Bapak ini lagi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang bersuruh, ya Abba, ya Bapa, ya Abba. Itu sebutan paling hangat, paling dekat kepada papa kita. Ada yang papi, ada ayah. Kan lucu kalau saudara dengan saya tidak terbiasa ngomong kepada bapak kita, ayah, bagaimana kabar ayah? Sementara setiap hari kita ketemu bapak, kita panggilnya papa atau daddy. Sebutan yang sangat dekat. Dan tadi dikatakan, dan karena kamu adalah anak, kamu itu anak. Saudara dan saya seperti bapak setelah percaya Yesus, dosanya dihapus, dijadikan anak Allah. Dan ayat 7 dari Galatia pasal 4 tadi, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara dikasih Tuhan waktu saya berbagi ayat ini kepada bapak ini, dia percaya bahwa dia telah jadi anak. Dan saya lanjutkan lagi dengan Galatia 5 ayat 1. Saya berkata, Pak mari baca ayat ini. Ini yang saya lakukan di ruang konseling. Saudara bisa menggunakan ayat ini dengan yakin, dengan iman. Untuk menolong diri atau menolong orang lain yang membutuhkan kelepasan. Dan kemudian di Galatia 5:1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Benar-benar merdeka.
Kristus telah memerdekakan kita. Bukan akan saudara. Waktu saudara percaya Yesus, Kristus telah memerdekakan kita. Bagian kita yang terima dengan iman. Waktu saudara percaya, kemerdekaan itu langsung saudara alami. Sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Bukan asal merdeka, bukan setengah merdeka. Saudara. Makanya ayat ini ditutup dengan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, seperti orang yang berutang tadi tidak tahu dirinya lunas. Seperti tentara Jepang tadi yang tidak tahu bahwa situasi sudah damai. Dia hidup dalam kondisi yang sama dengan sebelumnya. Sampai dia mengerti. Dan ada orang membebaskan orang ini dari kungkungan pikiran bahwa masih perang atau saya masih hutang. Dan terjadilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita, itu kata Alkitab. Dan setelah selesai, tadi ini kan di ruang konseling. Saya berkata, Pak, menurut ayat ini, kalau Bapak dilepaskan, Bapak benar-benar merdeka enggak? Iya, Pak. Oke, kita doa. Saya ajak Bapak ini berdoa, tumpang tangan, Tuhan tolong Bapak. Tiba-tiba Bapak ini kayak mau manifest. Kenapa, Pak? Kenapa? Jangan tahan, Pak. Kalau memang ada manifest silakan, tidak usah ditahan. Pak mau teriak ini. Ya teriak aja. Tahukah saudara teriaknya gini? Saya tirukan. Ini persis seperti ini. Loh. Amin. Kelepasannya cuma begitu modelnya manifestasinya. Kenapa? Manifestasi kuasa gelap yang begitu kuat tidak sehebat yang dia pikirkan. Karena dia mengerti kebenaran. Dan Bapak ini mengerti kebenaran. Yang seru saya tutup dengan ceritanya. Berapa tahun kemudian Bapak ini ketemu lagi dalam kondisi emosional yang sangat tinggi. Saya lihat dia duduk di bawah pohon. Pak, kenapa Pak? Terlalu sekali itu orang. Terlalu, lo kenapa? Iya Pak, dia hina-hina keluargaku. Saya marah loh saudara. Bapak ini dalam kondisi marah. Terus, ya tadi malam Pak, saya sampai jam 2 pagi gak bisa tidur. Lo kenapa? Saya coba gunakan ilmu saya. Tapi perasaanku tidak tenang Pak. Sampai begini terus berdebar sampai jam 2 pagi saya duduk di tepi pantai. Sampai jam 2 pagi baru pulang. Terus Bapak bisa pakai ilmunya? Enggak bisa. Saya cuma mulai, ya kan berarti sudah lepas Pak. Dulu Bapak bilang ketakutan. Enggak bisa lepas. Lepas kan? Udah enggak bisa dipakai lagi kan? Tiba-tiba Bapak ini yang lagi emosional begitu cerah. Wow. Iya ya Pak. Dari marah hatinya diganti dengan damai karena dia tahu dia dilepaskan. Benar-benar lepas. Dan saudara, kalau Tuhan memerdekakan kita, kita benar-benar lepas. Mungkin kau ada yang terikat dengan kuasa gelap, jimat, ilmu. Kalau engkau mau lepas pagi ini. Tadi firman Tuhan memberi kita jalan kelepasan. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Ada yang mungkin sedang terikat dengan nikotin, obat-obatan, obat apapun, mau narkoba maupun obat sakit kepala aja sudah bisa mengikat seseorang. Kalau engkau mau lepas pagi ini, belajar firman, ketahui kebenaran, jadi murid, mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kiranya kemerdekaan itu kita alami. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara siapkan hati. Ini merupakan awal bulan, minggu pertama. Engkau yang sedang online, siapkan minuman, anggurkah, atau semacam minuman yang bisa untuk menggantikan perjamuan kudus, atau roti. Dan mari siapkan, mari kita berdoa sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus mati untuk menghapuskan surat hutangmu. Yesus mati untuk melepaskan saudara dari dunia jahat sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mendengar firman Tuhan, bahwa kami sebenarnya telah dilepaskan. Kami telah dibebaskan dari semua perhambaan dengan dosa, dengan kebiasaan buruk. Namun seringkali kami tidak menyadari, kami tidak mengerti, kami tidak tahu. Dan karena kami tidak tahu, kami tidak mengetahui, akibatnya kami tidak mengalami. Saat ini kami minta ampun untuk kekerasan hati, karena kami malas belajar firman Tuhan, karena kami tidak mau dimuridkan. Tuhan, kami mau mengalami kemerdekaan itu. Dan saat sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengakui roti yang kami akan makan dan anggur yang akan kami minum, atau minuman pengganti yang kami minum, itu menjadi persekutuan dengan tubuh
dan darah-Mu. Ampuni kami kalau ada bagian hati kami yang belum mengampuni sesama kami. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang harus kami ampuni. Dan kami juga minta ampun untuk pelanggaran kami. Biar kasih karunia-Mu bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa tubuh Yesus telah diserahkan buat hidupmu? Dan saat ini roti yang kita pecahkan menjadi persekutuan dan peringatan dengan tubuh Kristus. Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus mari kita makan. Kami bersyukur, kami mengingat karya-Mu, dan kami tahu kami sudah ditebus, kami terlepas dari semua belenggu dosa, kuasa kegelapan apapun. Terima kasih Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan, dan angkat lebih tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian-Ku sampai aku datang. Percayakah saudara, cawan yang kita akan minum sebentar ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus. Dan sekaligus kita sedang mengingat karyanya di kayu salib. Kalau engkau percaya kita sedang bersekutu dengan darah Yesus, katakan amin. 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 Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih karena kami tahu kami sudah ditebus. Dosa kami dihapus. Kami telah dilepaskan dari dunia jahat sekarang ini. Apapun keterikatan yang berat itu saat ini putus di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, jimat, apapun putus dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan mujizat, baik itu kesembuhan ilahi maupun juga jalan keluar untuk persoalan hidupnya. Pagi ini kami bawa kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Berikan hikmat dan kekuatan baru kepada mereka yang sedang lelah, yang sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan tolong pernikahan-pernikahan yang sedang mulai putus asa. Tuhan segarkan kembali, perbaharui kembali rohnya. Berkati setiap keluarga, anak-anak kami, Tuhan lindungi. Tuhan kami juga terus berdoa buat Indonesia, supaya pandemi ini berhenti dengan ajaib, tidak punya pengaruh untuk ekonomi, keamanan, maupun kesehatan kami. Berhenti dalam nama Yesus. Setiap niat jahat, roh-roh jahat yang sedang menimbulkan kekerasan, menimbulkan ketidakbermoralan, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepaskan bangsa kami dari yang jahat. Jauhkan bangsa ini dari pencobaan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberikan roh takut Tuhan, memberikan roh hikmat, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan penuh integritas. Berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang sedang beribadah online pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah online kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.